lagi bersama aku Gracia V dan kali ini seperti biasa di podcast Speak by Visit UPH. Jadi aku hari ini tuh excited banget karena aku sekarang lagi ada di one of the biggest business event concept di Indonesia. Dan sekarang aku lagi ada di IFBC dan IFBO, tentunya di ICE BSD. Dan buat teman-teman semua hari ini tuh hari kedua, jadi kalau misalnya mau datang besok masih bisa tentunya. Dan kalau misalnya ketinggalan pun kalian masih bisa datang tahun depan karena bisa dilihat di sini. Tahun depan juga ada mulai dari Jakarta, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan balik nanti ke Jakarta lagi. So, kalian penasaran gak sih di sini di day itu ini akan aku wawancara siapa aja? So, ikutin aku terus ya. You're watching Speak by Visip UPH. Halo Speak Fellas, dan hari ini aku senang banget karena akhirnya mendapatkan narasumber yang pertama, Bapak Bijay Wijayanto. Selamat siang Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, selamat siang. Mungkin boleh perkenalan diri dulu Bapak. Ya teman-teman semuanya, kenalkan ya, saya Bijay Wijayanto, saya konsultan franchise. Saya aktif di Asosiasi Franchise Indonesia, saya mengurusi pendidikan. Jadi kalau ada pendidikan, program-program pendidikan pemberdayaan untuk anggota maupun untuk para pelaku bisnis, biasanya saya yang mengkoordinasikan. Berarti sangat cocok dengan kami dari UPH ya Pak, pendidikan. Ya. Aku boleh tahu sedikit Bapak, mungkin kalau untuk, kan Bapak dari Asosiasi Franchise Indonesia, mungkin boleh dijelaskan sedikit dari AFI itu sendiri apa, dan mungkin apakah ada cara-caranya untuk masuk ke AFI? Oke, kalau untuk menjadi anggota AFI, itu sebetulnya terbuka kepada siapa saja yang mempunyai ketertarikan dan aktivitas di bidang franchise. Pada umumnya, anggota franchise adalah para pemilik bisnis franchise. Selain itu ada konsultan franchise dan juga lawyer yang di bidang franchise ya. Jadi siapapun yang mempunyai ketertarikan itu boleh. Untuk cara daftarnya sendiri mungkin lewat mana Pak? Kalau untuk mendaftar itu ada aplikasinya nanti ada dari sekretariat AFI. Oke, jadi nanti teman-teman semua bisa download ya untuk aplikasinya kalau mau daftar masuk. Mungkin kontak email. Iya, oke. Mungkin aku pengen tahu sedikit lagi Pak, untuk bisnis konsep yang aku tahu mungkin ada 3 ya Pak, benar. Ada franchise, kemitraan, dan distributor. Mungkin kalau bisa tahu, aku pengen tahu perbedaannya itu apa? Oke, jadi semuanya adalah konsep kemitraan. Semuanya adalah konsep kemitraan. Nah, perbedaannya kalau distributor itu orang yang mempunyai barang, baik dia itu memproduksi sendiri maupun dia itu beli dari yang lebih besar. Misalnya ada pabrik, kemudian dia beli dari pabrik langsung itu, kemudian dia untuk dijual lagi. Atau orang yang mengimpor. Nah, kalau ada kemitraan yang biasa disebut kemitraan yang terkait dengan franchise, itu biasanya adalah membuka sebuah outlet bisnis ya, dengan melibatkan orang lain. Nah, nanti kerjasamanya banyak macam gitu ya. Ada yang hanya membayar modalnya kemudian dikerjakan oleh franchisor atau pemilik bisnis itu. Ada yang punya tempat untuk dikerjasamakan, kemudian dikerjakan oleh bisnis itu kalau kemitraan. Nah, kalau franchise sendiri, franchise itu adalah orang yang mempunyai ketertarikan terhadap satu bisnis, kemudian dia mau memodali sendiri, mereka mau juga memiliki bisnis itu sendiri. Jadi kalau saya misalnya ada sebuah kafe misalnya, saya mau beli franchise-nya kafe, maka kafe itu adalah milik saya sepenuhnya. Tetapi nanti ada brandnya sama dengan brand yang namanya sama. Kalau kita lihat misalnya, apakah McDonald yang ada di Indonesia sama dengan yang di Amerika? Sama bisnisnya. Tapi apakah pemiliknya sama? Tidak. Ya. Apakah misalnya Alfamart dan
Alfamart di sebelahnya itu sama, tapi apakah pemiliknya sama? Belum tentu. Jadi ini kalau franchise seperti itu. Ya, jadi tinggal tadi kalau kemitraan itu biasanya tidak ada satu ketetapan yang pasti apa yang harus dilakukan. Tetapi outletnya biasanya sama. Nah, kalau distributor itu adalah hanya beli dijual lagi atau distributor atau keagenan. Ya. Gitu ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, berarti kalau distributor ini jual barang untuk banyak orang, bahkan bisa impor. Ya. Tapi kalau untuk selanjutnya kemitraan itu mungkin bisa join bareng teman gitu ya Pak ya. Betul. Lalu Ya. kalau franchise itu kita beli brandnya terus kita punya sendiri. Ya, kita punya sendiri. Nah, nanti franchisor-nya, yang pemiliknya itu kan franchisor ya. Franchisor itu mempunyai cara-cara, ada SOP-nya. Kalau saya mau melakukan rekrutmen tenaga kerja seperti apa, itu sudah ada. Kalau saya mau marketing seperti apa, itu ada. Dan nanti franchisor-nya juga mempunyai apa namanya kegiatan dukungan. Ya. Mereka juga melakukan marketing untuk semua outlet. Nah, saya juga pengen tahu nih, mungkin ada nggak sih Pak cara-caranya supaya kita ini bisa franchise itu, beli brand yang kita akhirnya punya kita sendiri kan? Mungkin ada nggak Pak cara-caranya atau syarat-syaratnya untuk bisa Oke, franchise? jadi kalau misalnya mau membeli franchise, tentu yang pertama adalah kita harus punya modal dulu. Iya. Ya, sudah punya modal, misalnya 10 juta, 50 juta, 100 juta, 500 juta. Nah, punya modal 100 juta, ya, kita bisa belikan franchise. Iya. Tetapi 100 juta ini mungkin kalau dibelikan franchise 100 juta, belum tentu kalau cukup. Karena banyak yang kayak misalnya di pameran seperti ini. Investasinya berapa? 100 juta. Belum termasuk sewa, belum termasuk ini, itu segala macam ya. Yang beli nama brandnya Nah, aja ya. Cocok nggak kita nih? Misalnya mau beli franchise, kan itu 5 tahun. Kalau kita beli franchise itu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Ya. Kalau misalnya mau ini berarti harus bayar lagi setelah 5 tahun itu. Ya betul, kan namanya perpanjangan. Oh, Ya. iya. Nah, jadi kita mau beli franchise, mau bekerja sama dengan orang itu 5 tahun. Kalau orangnya nyebelin gimana? Ya. Jadi kita harus cocok dengan orangnya itu seperti apa. Nah, oke. Mungkin karena kalau di UPH sendiri ada yang pengen keluar gitu kan, udah punya brand sendiri gitu kan. Nah, gimana sih caranya kita antara kita mau beli franchise dari luar ataupun kita punya brand dan kita franchisein brand kita ini keluar gitu Pak? Oke, jadi kalau sudah punya brand sendiri, kita harus lihat sudah berapa lama bisnis itu. Kalau baru 2 bulan yang lalu, berarti ya udah benerin aja dulu gitu ya. Dicoba dulu apakah ini bisa bertahan atau tidak. Karena nanti ketika kita sudah punya franchisee, sudah ada orang yang bekerjasama dengan kita kan harus mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan adalah masalah-masalah yang ada yang dia dihadapi kan ya. Nah, kalau kita sendiri belum pernah mengalami itu kan repot nantinya. Nah, jadi kalau masih baru ya, kembangkan dulu sampai betul-betul kita yakin bahwa bisnis ini sudah bisa bertahan. Gitu. Itu ilmunya udah sangat-sangat sangat mendapat ilmu baru sebenarnya Ya. Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. Hai Stick Fellas. Jadi aku hari ini lagi sama Bapak Juhara. Ya, Bapak boleh mungkin perkenalan diri Pak dan dari mana? Oke, saya Juhara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan saya bekerja di bidang diseminasi dan promosi KI. Nah, Pak, kalau saya boleh tahu ya Pak, Ya, mengapa penting bagi pelaku usaha franchise nih untuk mendaftarkan merek dagangnya mereka ke DJKI? DJKI. Iya. Karena pertama bahwa hanya DJKI sebagai lembaga negara yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang akan diperjualbelikan. Jadi ketika merek itu mau dijual ke masyarakat melalui franchise atau lisensi, mereka harus mendaftarkan dulu mereknya ke DJKI. Yang pertama. Yang kedua,
ketika sudah didaftarkan, mereka membuat perjanjian antara lisensi dengan licensor, pemberi lisensi dan penerima lisensi. Mereka juga harus mencatatkan lisensi itu, karena DJKI sebagai representasi pemerintah nanti akan bertindak sebagai wadah penengah ketika antara kedua belah pihak tadi ada perselisihan. Namanya perselisihan bisnis itu selalu ada, dan untuk itu perlu dicatatkan DJKI. Jadi untuk supaya bisa lebih enak, Lebih gitu, aman lebih aman. dan terlindungi secara hukum. Betul, oke. Nah, untuk Oh ya, jangan lupa kami itu dari Kementerian Hukum loh. Iya. Nih, mungkin saya mau nanya lagi nih Pak, bagaimana proses pendaftaran merek dagang ini ke DJKI? Mungkin ada proses-prosesnya, perlu izin apa nggak, Oh, gitu, gitu. atau mungkin ada dokumen yang perlu disiapkan? Nah, biasanya merek itu didaftarkan oleh dua golongan, dua pihak. Satu perorangan, satu perusahaan. Kalau perorangan didaftarkan hanya cukup dengan modal KTP yang mendaftarkan perorangan itu, dan perusahaan butuh fotokopi akte perusahaan. Tetapi sebelum mendaftar, pastikan dulu bahwa merek itu belum ada yang memiliki. Untuk itu diadakan namanya penelusuran. Penelusuran itu memastikan merek itu tidak sama dengan merek orang lain yang sudah terdaftar. Karena merek itu hanya satu yang boleh didaftar, pastikan itu tidak sama. Ada hak cipta juga ya Pak berarti? Ya, kita dulu, merek dulu Oke. Mbak, merek dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pastikan bahwa pada saat pendaftaran itu, memastikan kita memiliki namanya bahwa produknya itu ada dua. Ada produk barang dan ada produk jasa. Nah, di produk jasa itu, kita memastikan bahwa produk-produk yang kita daftarkan itu tidak sama dengan milik orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu memiliki secara umum 4 core bisnis. Satu merek, satu paten, yang berikutnya hak cipta, dan yang berikutnya desain industri. Desain industri. Ada juga produk-produk tetapi yang sifatnya kemudian nama disebut indikasi geografis dan KI komunal. Tetapi untuk perseorangan yang 4 tadi, merek, hak cipta, paten, dan desain industri. Nah, mungkin mau tanya lagi, mungkin ada Ya. tips nggak dari Bapak, dari DJKI, untuk generasi muda yang ingin membangun brand atau franchise-nya sendiri? Pertama, pastikan bahwa ada semacam gairah untuk berusaha. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan banyaknya informasi, maka secara tidak langsung peluang itu banyak dan tantangannya juga banyak. Yang ketiga, pastikan bahwa ketika misalnya sudah memiliki produk yang mau dikelola secara bisnis, pastikan mereknya itu unik. Jangan meniru orang lain. Yang berikutnya adalah banyaklah berkolaborasi dengan pihak lain. Karena merek bisnis apapun itu membutuhkan jaringan yang luas, termasuk dengan permodalan. Itu. Dan paling terakhir, banyak membaca aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah agar bisnis itu berjalan baik, mulus dan lancar ke depannya. Itu Mbak. Mungkin ini aku saya lebih sedikit kayak out of context dari franchise ini ya Pak. Ah. Cuman kan kemarin ada berita-berita yang mengenai hak cipta itu tadi, lagu dan lain-lain. Oh, itu ada bukan nggak? di franchise Oh, gitu? Bukan. Bukan. Maksudnya kayak kita agak beda, out of context. Oh gitu. Jadi sekarang itu lagi hangat disebut terkait dengan royalti. Iya, betul. Royalti itu adalah bagian yang harus disetorkan kepada pemegang hak cipta. Jadi di hak cipta itu ada 2 komponen. Satu pencipta, satu pemegang hak cipta. Jadi pencipta itu harus dicantumkan namanya karena itu hak moral. Pemegang hak cipta itu adalah pemilik yang berwenang mengelola ciptaan itu dalam aspek bisnis. Nah, kemarin itu banyak yang membawakan lagu orang, terus diupload di sosial media, termasuk YouTube. Juga ada yang membawakan lagu itu,
tetapi tanpa konfirmasi dengan pemilik ciptaan itu sendiri. Padahal di Indonesia itu sudah ada namanya LMPA, Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif itulah yang diberikan wewenang untuk menarik royalti. Itu aturan main. Tetapi banyak pemegang hak cipta tidak mau itu. Kan mereka langsung ke pelaku seni. Misalnya si A pemegang hak cipta, biasanya ketika misalnya dia lagunya dibawain di sosial media atau secara live, biasanya yang menagih royalti itu adalah LMK. Tetapi dia tidak mau, mereka langsung menagihkan itu. Nah, itulah yang berkembang sekarang. Pada faktanya kasus Agnes Monica yang ada disput itu, dan akhirnya ada semacam standar penyelesaian pada tingkat banding. Agnes Monica dinyatakan tidak bersalah dalam kasus itu. Artinya sekarang pemerintah lagi mengelola aturan agar proses dan masalah royalti ini bisa diselesaikan dengan baik. Kita sudah disebut namanya Jakarta Protokol. Mudah-mudahan di tahun ini atau tahun depan ada aturan main terkait dengan royalti itu. Ini saya tadi bertanya karena saya kebetulan ada 4 single, Pak. Jadi kan gitu. saya ada 4 single, jadi pengen tanya ke Bapak yang ngerti gitu. 4 single. Iya. Catatkan hak ciptanya ke DJKI. Kalau nanti misalnya publikasikan itu, berarti Mbak sudah memiliki aspek perlindungan hukum karena ada yang sudah dicatatkan di DJKI. Nah, untuk mendaftarkan itu gimana, Pak? Oh iya, hak cipta itu bukan didaftarkan, dicatatkan. Dicatatkan gimana? Dicatatkan. Kunjungi website kami, di situ ada www.hakcipta.go.id. Nanti di sana dibuka, ada bikin akun seperti biasa bikin akun. Setelah itu ada konfirmasi email, isi semua formulir, bayar PNBP 250.000, sudah. 250.000 untuk Satu lagu. Satu lagu sampai untuk seterusnya ya, Pak? Ya, satu lagu. Oh. Itu lagu itu perlindungannya seumur hidup plus 70 tahun untuk warisan gitu kan, pewaris. Jadi satu lagu dan surat pencatatan akan dikirim melalui email. Segampang itu. Hanya butuh 2 hari loh. Oh iya. Iya, 2 hari. Oh, nanti saya setelah ini langsung coba ya, Pak. Karena Benar. takut juga kayak misalnya nanti jadi ada kasus atau gimana gitu, Pak. Ya, kalau punya saluran di sosial media, ketika sudah ini dicatatkan, Mbak secara yakin bahwa saya sudah terlindungi, dilindungi oleh negara melalui DJKI, begitu. Mungkin itu saja Pak hari ini. Terima kasih atas waktunya, Oke. insight-nya juga. Saya jadi tahu baru ini. Nanti saya pulang langsung daftar ini. Langsung Silakan. catatkan. Silakan. Kunjungi www.dgip, Direktorat Jenderal Intellectual Property.go.id. Baru masuk nanti ke hak cipta. Di situ ada pembuatan akun untuk pencatatan hak cipta. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Halo Speak Fellas. Jadi hari ini kita ada yang ketiga bersama narasumber kita yang ketiga. Bersama dengan kakak Saya Solihin. Kakak Solihin dari Oxfam. Nah, aku pengen nanya nih Kak, di Indonesia ini kan udah banyak sekali bimbel ya. Ya, Apa yang bikin kakak sendiri optimis untuk membuka bimbel di Indonesia? Apalagi kan kakak dari Malaysia kan. Iya. Nah, aku pengen tahu gimana tuh. oke saya ceritakan dikit ya. Iya, boleh. Baik, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Saya Solihin dari Indonesia. Maaf, Malaysia. dari Malaysia. Jadi kami kalau di Malaysia itu udah 200 cabang. Oh, Iya. Kalau di Malaysia juga kami punya banyak bimbel. Oke, tapi apa bedanya kami adalah kami mengajar anak itu dengan tujuan untuk menyembuhkan emosi. Iya, yaitu dengan kata apa? Dari segi psikologis. psikologis. Bermakna matematika digabungkan dengan psikologis. Biasanya kalau bimbel itu kan hanya menyentuh matematika. Kami menyentuh matematika dan juga hati. Itu bermakna untuk belajar matematika itu untuk jangka panjang. Kalau dia udah suka sama matematika, itu supaya dia lebih suka hingga ke hari tua gitu. Bukan sekadar latihan sahaja. Itu yang kalau di Indonesia itu persis sama seperti di Malaysia. Iya, kita udah kaji yang di Indonesia juga punya masalah yang sama.
di Indonesia punya masalah yang sama dengan di Malaysia, yaitu pembelajarannya terlalu fokus dengan latihan semata-mata. Jadi kalau latihan aja nggak bisa, ya perlu dicampur dengan psikologi supaya latihan itu bisa dibuat yang menyentuh hati anak, supaya belajarnya itu seru, belajarnya itu seronok, ya supaya ia lebih menyukai matematika dan kita dapat bantu lebih ramai anak-anak di Indonesia. Itu tujuannya. Walaupun udah banyak kan? Iya, tapi kayaknya yang kayak gitu belum ada deh Kak. Iya, belum ada. Di Indonesia. Iya, belum ada. Kami adalah yang pertama di Malaysia dan juga yang pertama di dunia sebenarnya. Ya. Soalnya jujur saya sendiri tuh nggak suka matematika loh Kak. Karena itu tadi susah. Itu karena Iya. Mbak dulu belajar matematika hanya untuk ngira dan exam. Iya. Tapi kalau Mbak mengajar matematika yang digabung dengan psikologis, itu dia menyembuhkan hati. Kalau matematika itu ngerasa susah, kalau dicampur dengan psikologis, matematika ngerasa senang. Iya. Itu tujuannya. Itu Math Vengeance Awesome. Itu tujuannya. Nah, untuk sistem pembelajarannya sendiri itu Oke. apakah online, offline atau ada hybridnya? Oke, pembelajaran di OZEM itu persis sama seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia itu kami bukan OZEM. Kalau di Malaysia itu kami home. Oh. Ya, home maths therapy. Terapi matematika. Tapi kalau di Indonesia, kami ini Math Vengeance. Metode belajarnya sama. Ada online, ada yang kami mampir ke rumah, ada yang juga di center. Tapi yang utamanya di center di pusat. Dan ada juga pembelajaran yang hybrid, secara online dan secara fizikal. Ya. Nah, tapi ini untuk usia berapa Kak? Ini untuk usia 4 sehingga 19 tahun. Iya, saya masih bisa. iya, bermakna kalau mungkin Mbak merasakan matematika itu susah kok. Aku nggak suka matematika, itu bisa Tapi untuk menerusi. misalnya saya baru masuk sekarang, apa itu nggak telat? Enggak, dalam matematika nggak pernah telat. Karena nggak pernah. Kami di Malaysia punya student umur 30-an. Oh, Iya, tapi masih bisa suka masih bisa. Kami membantu. Ya, kami membantu. Walaupun kami didaftarkan itu 4 sehingga 19 tahun, tapi kami membantu siapa saja yang mau mengubah mindset. Matematika itu kan ngerasa susah. Gimana mengubah hati itu bagi ngerasa fun, ngerasa senang. Itu ada psikologisnya, ada caranya. Nah, itu yang dia eksklusif hanya di Math Vengeance. Ya. jadi pengen tapi kayak karena masuknya ilmu komunikasi ya Kak majornya, Ya. jadi kayak matematikanya udah nggak terlalu dipakai gitu. Gimana? Karena saya kan ilmu komunikasi. Oh iya, majornya, oke. jadi Nggak terlalu dulu pakai. ya ikutnya ya. Iya, sepatutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Apakah dari franchise-nya Awesome sendiri ini Oke. menjamin dukungan pelatihan bagi pengajar dan mitra bisnis? Oke, baik. Jadi untuk mitra franchise bersama Awesome itu latihannya didukung oleh kantor pusat sepenuhnya. Oh, yang center itu tadi ya? Itu bermakna kalau dibuka Awesome di Indonesia, wakil pusat daripada Malaysia akan turun ke kawasan yang dibuka perniagaan untuk kami bantu set up center. Ya, itu ada secara online. Kerana itu kami kalau di Malaysia tahun 2020 kami hanya punya 20 center, 20. Tapi ke hari ini kami udah punya 200 center. Wah, Itu karena dukungannya. itu karena yang kami beri sudah cukup mencakupi kesemuanya. Ya, dari segi marketing, dari segi pengurusannya, operasional, SOP-nya semua udah lengkap. Ya, karena itu kami adalah 2024 franchise and franchisor of the year in Malaysia. Kami adalah yang terbaik di Malaysia. Walaupun kami ini education, tapi kami adalah franchise of the year 2024. Itu sahabat-sahabat di luar sana bisa nyemak. Apakah benar Home Maths Therapy franchise of the year 2024? Mungkin karena perbedaan itu tadi. Iya, itu karena itu. Karena keunikan kami yang menyembuhkan hati, bukan untuk peperiksaan markah aja, tidak. Mungkin boleh kasih contoh nggak? Pengen karena kan aku nggak suka. Contoh. Iya, contoh. Oke. Kita punya pelbagai metode. Iya. Pelbagai metode. Ini contoh satu metode yang bagi kamu ngerasa senang kalau dalam darab contoh perkalian kan. Kalau contoh 22 darab 11. Berapa? Mudahnya gini. 22 kamu jarak Iya.
Ditambah 22 berapa? Dua, 2 tambah 2. Ya, 242 itu jawabannya. Ya, empat, ya. dua kali 11. Ya, kalau 53 kamu darab 11, berapa jawabannya? Dijarak kan? Coba tambah. 53 50 darab dijarak kan 53? 5 tambah 3 berapa? Ya, itu perlu Kelas tuh. 5 tambah 3 8. 5 8 3 itu jawabannya. Iya, itu metodenya itu hampir boleh katakan topik matematika itu punya metode tersendiri. Gimana ngerasa fun, senang, ya supaya semuanya ngerasa senang seperti Mbak sendiri. Tapi jadi ingat tinggal Iya. dijarang ditambah. Ya, hanya dijarangkan dan ditambah, selesai. Kalau dulu nggak selesai gitu ya. Ya dulu kan ngerasa itu kan nomor kan kalau banyak itu kan kita ngerasa stres. Tapi kami beri jalan mudah. Nah, supaya matematika itu ngerasa fun, gak lagi stres. Dan dalam pembelajaran itu juga kita punya satu metode belajar yang dinamakan brain gym game. Ya, brain gym game itu bermakna dalam belajar juga bermain. Ya, kalau kelasnya itu kan contoh 2 jam, 30 menit lagi itu kita bermain matematika. Ya, iya belajar tapi seronok. Karena itu kalau di center kami, kalau di Math Ventures, kalau di Malaysia Math Therapy itu kalau belajarnya 2 jam belajar. Karena kalau biasa di sekolah, kalau matematika 2 jam, yang belajarnya mungkin 15 menit aja. Selebihnya mungkin ada yang tidur, udah nggak fokus. Itu bedanya kalau ada pendekatan. Ya, pendekatan in a fun way, betul. Joinnya udah dari dulu ya. Sepatutnya. Tapi karena di Indonesia. Ya, karena kita baru sampai ke Indonesia pada ujung tahun lepas, 2024. Oh. Ya, dan pertama di Kota Malang. Oh. Ya di Kota Malang, dan yang kedua ada di Bandung, di Cibadak. Di Jakarta tuh kan. Di Jakarta belum ada. Ini karena itu hari ini kami mencari rakan Saya di pelajaran yang pertama. Oke, Kakak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Dan banyak. insight-nya juga nanti saya jadi belajar rekan tinggal diri terus Iya, ditambah. diajarkan nanti. Iya. Diajarkan kepada lebih ramai. Oke, terima kasih Kak. Baik, sama-sama. And yes guys, finally kita selesai juga hari ini. Tadi udah banyak banget aku interview orang, datengin booth. Dan tentunya tuh sangat-sangat seru banget. Tapi jangan lupa ya, besok masih ada 1 hari lagi untuk bisa interview dan menambah wawasan kita. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di bawah to our channel supaya teman-teman kalian juga bisa tahu tentang konten-konten kita. So, bye-bye!